Perkenalkan, nama saya Benedikta Reynalda Helianan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atlas bagian C, Completing and Reporting pada indeks C110, C120, C200, dan C300. Langsung saja kita masuk ke indeks penilaian materialitas akhir. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah perbandingan antara kolom audit dan unaudit. Kita bisa lihat juga pada nilai pada kolom selisih audit versus unaudit ini menunjukkan angka 0 atau tanda strip pada semua baris. Ini menunjukkan bahwa nilai pada materialitas keseluruhan sebesar 64 juta sekian, materialitas pelaksanaannya sebesar 42 juta sekian, dan nilai salah saji yang tidak koreksi sekitar 1.262 sekian. Ini sama persis, baik sebelum maupun sesudah proses audit di tahap ini. Pada kesimpulannya, karena tidak ada selisih antara saldo yang telah diaudit dan yang belum diaudit, tidak ditemukan adanya salah saji yang signifikan dalam penentuan materialitas ini. Dengan kondisi ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Langsung masuk pada indeks C120. Kita bisa lihat di sini prosedur ini mencakup dua bagian utama. Yang pertama ada analisis perbandingan data antar periode, dan yang kedua ada analisis rasio keuangan. Kita masuk pada indeks analisis perbandingan dan antar periode, indeks C121. Data yang digunakan adalah saldo akun pada tanggal 31 Desember 2018, saldo akhir tahunan, dan saldo periode lalu pada tanggal 31 Desember 2017. Kita lihat acuan perhitungan kita adalah total aset sebesar 2 miliar sekian, total pendapatan sekitar 4 miliar sekian. Kita perlu memperlihatkan kolom perubahan periode untuk melihat fluktuasi signifikan. Misalnya terjadi perubahan besar pada investasi naik 100% dan untung usaha turun sekitar 75%. Berdasarkan hasil analisis perbandingan data antar periode pada tahun 2018 dan 2017 yang dilakukan secara vertikal dan horizontal, ditemukan beberapa fluktuasi signifikan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Di sini pada kas dan setara kas mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,80%. Peningkatan ini perlu dijelaskan lebih lanjut meskipun secara normal tergolong kecil dibandingkan total aset. Presentasi kenaikan yang ekstrim menunjukkan adanya perubahan cepat dalam likuiditas kas. Selanjutnya, piutang usaha ini mengalami penurunan drastis. Penurunan utang usaha yang signifikan ini adalah indikator positif bahwa perusahaan berhasil melunasi sebagian besar kewajiban jangka pendeknya dalam periode berjalan. Dan pada pajak dibayar di muka mengalami perubahan
moderat ini dianggap wajar dan tidak menunjukkan risiko salah saji material. Dan pada investasi bisa dilihat terdapat peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penanaman modal atau penambahan investasi baru pada periode 2018. Hal ini konsisten dengan adanya penurunan pada utang usaha. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, fluktuasi yang terjadi dapat dilakukan oleh aktivitas operasional dan investasi perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan saldo akun antar periode tidak menimbulkan risiko salah saji material yang belum teridentifikasi. Oleh karena itu, hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material. Dan status KKP-nya komplit. Selanjutnya kita masuk pada indeks C122 analisis rasio keuangan. Sebelum menghitung rasio, kita harus memastikan data yang digunakan untuk perhitungan rasio sudah lengkap dan akurat. Data utama di sini mencakup aset, liabilitas, pendapatan, HPP, hingga EBIT atau EBITDA. Perhitungan bahwa untuk tahun 2018, data audit dan unaudit adalah sama. Seperti yang kita bahas di indeks materialitas final sebelumnya. Perlu dilihat, untuk nilai EBIT dan EBITDA menunjukkan angka negatif sekitar 19 juta sekian untuk 2018. Yang mengindikasi perusahaan mengalami kerugian pada tahun tersebut. Meskipun keterangan di bawah menyebutkan earning positif atau menunjukkan laba, ini adalah area yang perlu dicermati. Selain itu, kita menggunakan data seperti aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan panjang, serta data beban operasional dan pendapatan atau beban lain-lain yang terlihat tidak ada saldonya. Seperti yang kalian lihat tanda strip pada tahun 2018. Jadi kesimpulannya, setelah semua rasio dihitung menggunakan data ini dan interpretasi dibuat, ini kesimpulan akhir dari analisis rasio keuangan kita juga sama, yaitu hasil analisis akhir tidak terdapat risiko salah saji material, status KKP-nya komplit. Oke, selanjutnya kita masuk pada indeks C200, review pengungkapan laporan keuangan. Nah, ini review pengungkapannya kita bisa tekan ini, tanda yang merah. Di sini review pengungkapan laporan keuangan berdasarkan SAK versi 2014. Indeks tujuan yang harus kita lakukan pada indeks ini, kita harus memastikan bahwa laporan keuangan telah diungkapkan secara memadai sesuai standar. Masuk pada PSAK, kita akan fokus pada persyaratan umum A1 yang merujuk pada PSAK penyajian laporan keuangan. PSAK 1 mewajibkan laporan keuangan mencakup beberapa komponen inti.
di kolom sumber, Anda bisa lihat referensi PSAK 2014 pasal 10. Pertama-tama kita harus memastikan laporan keuangan perusahaan klien PT Kertas Makmur telah mencakup komponen-komponen utama PSAK 1. Pada bagian ini, komponen laporan keuangan harus mencakup hal-hal berikut ini bagian A dan B, yaitu pernyataan posisi keuangan pada akhir periode 1A dan 1B dan pernyataan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya untuk periode tersebut. Pada bagian 1B, kita centang kolomnya jika sudah tersedia. Untuk butir C dan D, ini harus ada pernyataan perubahan ekuitas untuk periode 1C dan pernyataan arus kas untuk periode 1D. Ini semua wajib dicentang ya. Untuk butir E dan EA, kelimanya harus ada catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya di bagian 1E, dan terakhir adanya informasi komparatif sehubungan dengan periode sebelumnya yang dalam kasus ini adalah pada tanggal 31 Desember 2017. Karena semua kotak di kolom ya kita centang pada kolom hijau ini kita centang ya. Ini berarti PT Kertas Makmur telah memenuhi semua persyaratan umum pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 1 berdasarkan review mendalam atas komponen-komponen laporan keuangan yang wajib ada sesuai PSAK umum, konvergensi IFRS. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa review pengungkapan telah memadai. Selanjutnya kita kembali lagi pada indeks C300 penelaah mutu. Ini adalah rangkuman dari semua pekerjaan yang telah kita lakukan di tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Kita lihat pada tahap awal, risiko penerimaan klien indeks indeks A110 dinilai tinggi, high, yang berarti perusahaan klien berisiko tinggi sehingga memerlukan prosedur audit yang lebih ketat. Namun alokasi jam kerja pada A120 ini disimpulkan sudah memadai untuk menangani risiko tersebut. Lalu sementara itu surat perikatan bagian indeks A130, surat tugas A140, pernyataan independensi A150, dan komunikasi tim perikatan A160, semuanya dinilai memadai dan sesuai prosedur. Khusus untuk perikatan tahun pertama, indeks A170, kita simpulkan saldo awal belum sepenuhnya wajar, yang menjadi perhatian di awal audit. Lalu di tahap perencanaan, materialitas awal indeks A210, dan strategi audit indeks A220 telah ditetapkan. Berdasarkan analisis di indeks A220 disimpulkan terdapat risiko salah saji material pada akun-akun spesifik seperti piutang usaha, penjualan, persediaan, dan pembelian. Dan pada kesimpulannya,
Semua indeks ini hasil penelaah menunjukkan bahwa seluruh proses audit telah sesuai dengan kebijakan KAP dan Standar Akuntansi 220. Oleh karena itu, penelaah mutu secara keseluruhan dinilai memadai dan status KKP perikatan ini adalah komplit. Sekian video pembelajaran Atlas bagian C indeks C110, C120, C200, dan C300. Semoga dapat membantu. Terima kasih.